Halo guys, kali ini kita melihat sebuah kapal yang besar ya guys. Kapal yang besar dan cukup besar sekali nih guys. Dan kapal ini saat ini sedang berada di Sungai Asahan. Selain kapal ini banyak juga kapal-kapal lain yang besar yang ada di sekitaran sungai ini guys. Dan kapal ini adalah kapal jaring, di mana kapal ini memang selalu digunakan nelayan untuk menangkap ikan ke tengah laut. Dan saat ini kapal besar ini lagi berjalan ke arah sungai yang lebih kecil, dan beginilah kondisi keadaan sungai ini. Ini sungai posisinya lagi keruh, namun kapal ini melintas, dan kita coba publikasikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa melihat jenis kapal yang besar ini adalah jenis kapal kayu dan biasa digunakan untuk laut, untuk menangkap ikan ke jaring laut tengah. Dan ini adalah perahu kecil, di mana perahu ini adalah perahu yang digunakan nelayan juga sebagai perahu untuk menangkap ikan. Jadi kehidupan di daerah Tanjung Balai ini adalah nelayan ya guys. Jadi setiap hari mereka berkegiatan menangkap ikan, dan selalu aktivitasnya begitu guys, menangkap ikan, memperbaiki kapal, membolo jaring, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan di tempat ini biasanya banyak sekali kapal-kapal besar. Nah, ini kapal-kapal besar yang ada di seputaran Tanjung Balai guys. Di daerah sungai ini banyak kapal-kapal yang besar sekali, dan hampir semua kapal ini berjenis kayu guys. Dia tidak terbuat dari fiber tapi dari kayu, dan pembuatannya juga kapal-kapal ini cukup rumit ya guys. Cara membuatnya cukup rumit. Apabila ada kerusakan-kerusakan kecil, mereka sudah tidak mengambil kayu-kayu dari hutan lagi, tapi sisa-sisa daripada kapal-kapal yang sebelumnya itu dimasukkan ke kapal yang mau direnovasi gitu guys. Nah, kapal ini saat ini banyak yang berjangkar ataupun berlabuh di pinggiran dari sungai ini guys. Ada yang di tengah, ada yang di pinggir. Namun memang kapal-kapal ini memang senantiasa selalu ada di seputaran Tanjung Balai ini guys. Nah, ini adalah jenis kapal yang mengangkut penumpang atau kapal sampan kota atau perahu kota yang banyak sekali kita temui di sini. Oke guys, demikian dulu review kita kali ini ya guys. Nanti kita sambung lagi. Halo guys, kali ini kita melihat sebuah perahu ya guys, perahu kecil, di mana perahu ini biasa memang digunakan para nelayan yang ada di seputaran sungai ini. Dan saat ini perahu ini cukup banyak di daerah Tanjung Balai ini guys. Ini adalah jenis sampan kota yang ditumpangi oleh wisatawan lokal, di mana wisatawan lokal ini ingin menikmati daerah Sungai Asahan ini guys. Mereka berkarya untuk keliling, dan nanti juga akan kembali ke tempat seperti biasa mereka di mana naiknya tadinya gitu ya. Dan perahu-perahu dan kapal-kapal besar, nah ini ada kapal besar dan ada kegiatan di atas, di mana para nelayan di atas ini sedang membubul ya guys, atau memperbaiki jaring-jaring yang koyak disebabkan oleh karang saat mereka melempar jaringnya ke laut tengah guys. Jadi banyak sekali jaring-jaring itu yang mengalami kerusakan, sehingga dijahit ulang oleh ABK atau petugas dari nelayan ini. Dan kegiatan-kegiatan jenis ngebubul ataupun menjahit jaring-jaring ini memang sering dilakukan oleh nelayan-nelayan di sekitar sini. Dan kita lihat di balik daripada kapal ini ada sebuah perahu kecil, dan perahu kecil ini memang selalu keliling di daerah
dinaikin oleh penumpang-penumpang perahu besar yang akan menyeberang ke daratan, guys. Nah, ini kapal besar, guys, kapal besar yang ada di mana di Sungai Asahan ini. Ini memang pulang dari laut dan berada di sungai ini. Lihat indah kapal ini ya, guys. Ini kapal ini terbuat dari kayu, guys, dari kayu, dan penumpang dari kapal ini cukup sampai 6 bulan ataupun 3 bulan, tergantung daripada bahan-bahan yang dibutuhkan oleh si pembuat kapalnya itu. Apabila sudah ready semuanya, maka proses pembuatannya bisa cepat. Tapi kalau misalnya alat-alatnya tadi ataupun bahan-bahan materialnya tadi nggak ada di tempat, maka mereka lebih condong mengambil bahan-bahan sebelumnya, guys. Jadi dimasukin ke bahan-bahan yang akan mereka buat. Begitulah cara membuatnya, guys. Oke, guys, demikian dulu review kita kali ini ya. Oke, guys, kali ini kita melihat lagi nih, guys, sebuah perahu ya, guys, dimana ini cukup dikatakan kapal ya, guys. Kapal itu banyak sekali di daerah sungai ini, guys. Dan kapal-kapal ini memang dari sungai ini menjadi tempat di mana kapal-kapal bersandar untuk mencari ikan ke laut. Namun kali ini kapal-kapal ini berada di tengah sungai. Dan ini memang punya pasang, jadi si kapal-kapal ini bisa bersandar lah di daerah Sungai Asahan ini, guys. Dan semua jenis kapal yang ada di sini yang besar-besarnya itu biasanya memang berangkat ataupun mencari ikan ke laut, karena memang sumber mata pencarian di daerah Tanjung Balai ini adalah ke laut. Dan dalam proses berangkat ke laut itu mereka bisa cukup lama di laut, bisa mencapai 25 hari ataupun 15 hari ya, guys. Dan ketika mereka berangkat ke laut, maka si nelayan ini memerlukan biaya operasional yang cukup lumayan besar, di mana adanya belanja sembako ataupun bahan bakar, dan nominalnya juga bisa mencapai 30-40 juta saat mereka berangkat. Namun nantinya akan terselesaikan dengan hasil tangkapan dari para nelayan ini, yang nantinya dibagi dulu hasil belanjanya berapa. Setelah itu maka dari penjualan dibagikan hasil belanjanya, dan hasil belanjanya itu dikeluarkan, baru hasil daripada itu dibagilah ke pemilik pengemudi si kapalnya dan anak buah kapal, guys. Nah, dari hasil inilah mereka bisa mencukupin keluarga untuk makan dan kebutuhan mereka sehari-hari ya, guys. Dan itulah kehidupan di daerah pesisir apabila mereka memiliki pendapatan dari nelayan, guys. Terkadang bisa menghasilkan yang besar, terkadang juga cukup ya, guys, cukup untuk penghasilan mereka ke sehari-harinya gitu, guys. Dan nantinya si pengemudi kapal ini akan memiliki yang namanya monitor atau radar yang berkomunikasi dengan para nelayan-nelayan yang lainnya, dan memiliki juga monitor ikan, di mana waktu di lautnya mereka bisa melihat kondisi keadaan ikan di dalam laut, apakah banyak atau sedikit. Ketika ikan itu banyak, maka si pengemudi atau istilah di sini tekong akan menjatuhkan jaringnya ke dasar laut, dan saat itulah mereka menunggu kapan waktu akan ditarik oleh ABK atau anak buah kapal
kapal dari para nelayan-nelayan ini guys. Dan biasanya apabila ikan itu banyak, maka mereka pun merasa bahagia dengan hasil tangkapan mereka, karena memang di bawah laut itu ada banyak sekali jenis ikan,